Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Harini Rifka. Saya akan membahas tentang hakikat, fungsi, nilai moral, dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan manusia, nilai, moral, serta hukum? Manusia berasal dari bahasa Sanskerta yakni dari kata manu dan bahasa Latin yakni mens yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi. Istilah manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok genus atau seorang individu. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu sebagai pengendali yang mengatur manusia. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hakikat fungsi, nilai, moral, dan hukum. Hakikat nilai moral manusia. Menurut Barthes, ada 3 jenis makna etika, yaitu etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral serta ilmu tentang baik buruk. Beberapa pendapat tentang pengertian nilai dapat diuraikan sebagai berikut. Menurut Bambang Daryoso, nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu yang menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Sedangkan menurut Darji Darmodiharjo, nilai adalah kualitas atau keadaan yang bermanfaat bagi manusia, baik lahir ataupun batin. Norma sebagai perwujudan dari nilai. Nilai penting bagi kehidupan manusia, sebab nilai bersifat normatif dan menjadi motivator tindakan manusia. Menurut Profesor Dr. Notonegoro SH, menyatakan ada 3 macam nilai, yaitu A. Nilai material, B. Nilai vital, C. Nilai kerohanian. Dalam filsafat nilai secara sederhana dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu A. Nilai logika, B. Nilai etika, C. Nilai estetika. Norma sebagai perwujudan dari nilai. Nilai penting bagi kehidupan manusia, sebab nilai bersifat normatif dan menjadi motivator tindakan manusia. Namun demikian, nilai belum dapat berfungsi secara praktis sebagai penuntun perilaku manusia itu sendiri. Norma-norma yang berlaku di masyarakat ada 4 macam. Yang pertama adalah norma agama, kedua norma kesusilaan, ketiga norma kesopanan, dan keempat norma hukum. Sedangkan norma yang berkaitan dengan aspek kehidupan pribadi ada 4. Yang pertama adalah agama, kedua moral, ketiga adat, dan yang keempat hukum. Hukum sebagai norma. Hukum pada dasarnya adalah bagian dari norma, yaitu norma hukum. Hukum sebagai norma berbeda dengan ketiga norma sebelumnya. Perbedaan yang dimaksud adalah 1. Norma hukum datangnya dari luar diri kita sendiri, yaitu dari kekuasaan atau lembaga resmi dan berwenang. 2. Norma hukum dilengkapi saksi pidana atau pemaksa secara fisik. Norma lain tidak dilengkapi saksi pidana secara fisik. 3. Saksi pidana atau saksi pemaksa dilaksanakan oleh aparat negara. Keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan.
Keadilan berasal dari bahasa Arab yang artinya tengah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berarti sifat perbuatan, perlakuan yang adil. Menurut Aristoteles menyebutkan 3 macam keadilan, yaitu A. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang yang sama banyaknya. B. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan hak atau jatah yang berdasarkan perbandingannya. C. Keadilan legal atau moral adalah keadilan yang mengikuti penyesuaian atau pemberian yang sesuai dengan kemampuannya. Fungsi dan tujuan hukum dalam masyarakat. A. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. C. Sebagai penggerak pembangunan. Dan D. Sebagai kritik hukum. Perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Pembangunan dan pemantapan jati diri ditunjukkan untuk mewujudkan karakter dan sistem sosial yang berakhir unik, modern, serta unggul. Jadi, jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai leluhur seperti religius, kebersamaan, persatuan, dan nilai modern yang universal seperti etos kerja, serta prinsip tata kepemerintahan yang baik. Dengan hal itu dapat menjadikan kekuatan atau pendorong guna untuk mencapai kemajuan dan pembangunan. Masyarakat bermoral. Ciri orang bermoral dan tidak bermoral adalah jika seseorang melakukan tindakan sesuai dengan nilai, rasa, dan budaya yang berlaku di tengah masyarakat tersebut dapat diterima dalam lingkungan kehidupan sesuai aturan yang berlaku, maka orang tersebut dinilai memiliki moral. Kata moral atau akhlak seringkali digunakan untuk menunjukkan pada suatu perilaku baik atau buruk, sopan santun, dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai kehidupan pada seseorang. Dengan ini, maka kita sebagai manusia sebaiknya memperbaiki akhlak dan memperbaiki moral kita. Kesadaran hukum. Kesadaran hukum pada hakikatnya berpangkal pada adanya suatu pengetahuan tentang ketentuan hukum yang mengatur hidup dalam hidup bersama. Dari pengakuan mengenai ketentuan hukum ini akan lahir suatu pengakuan dan penghargaan terhadap ketentuan hukum yang dimaksud. Dengan hal ini, maka ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan akan tercipta serta terlaksana dengan sebaik-baiknya. Problema nilai moral dan hukum dalam masyarakat. Norma hukum merupakan perwujudan dari nilai moral, di mana terdapat perbedaan antara norma moral dengan norma hukum, yaitu 1. Norma hukum berdasarkan yuridis dan konsensus, sedangkan moral berdasarkan hukum alam. 2. Norma hukum bersifat heteronomi, yaitu datang dari luar, sedangkan moral datang dari dalam. 3. Norma hukum dilaksanakan secara lahiriah, sedangkan moral tidak dapat dipaksakan. 4. Norma hukum saksi bersifat lahiriah, sedangkan moral bersifat batiniah. 5. Norma hukum mengatur tata tertib masyarakat bernegara, sedangkan moral mengatur perilaku manusia sebagai manusia. 6. Norma hukum bergantung tempat dan waktu, sedangkan moral relatif tidak tergantung atau bergantung dengan tempat dan waktu. Pelanggaran-pelanggaran terhadap norma hukum yang merupakan pelanggaran hukum yaitu 1. Pelanggaran etik adalah kebutuhan akan manusia dengan membuat serangkaian norma etik untuk suatu kegiatan atau profesi. 2. Pelanggaran hukum adalah kesadaran diri tanpa tekanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak.